Ayo, siapa nih yang sering keramas malam-malam? Tahu-tahu ketiduran. Ayo, siapa nih? Coba ngaku. Ya, kali ini aku akan bahas tentang topik ini. Topik tentang bahayanya tidur ketika rambut masih basah. Jadi, tonton. Halo semuanya, baik lagi sama Teddy di sini. Dan kali ini aku akan membahas hal yang menarik lagi, yaitu tentang tidur ketika keadaan rambut masih basah. Karena aku sendiri juga mengalaminya. Dulu beberapa bulan yang lalu aku masih melakukan rutinitas ini, keramas malam-malam. Karena keramas malam-malam tuh kayak seger, badan jadi fresh. Udah beraktivitas seharian, jadi fresh gitu. Tapi sebenarnya itu punya bahayanya sendiri. Nah, kali ini aku akan bahas tentang hal itu. Nah, tapi kita cari tahu dulu nih penyebabnya kenapa orang keramas malam-malam. Ya, sebenarnya banyak banget alasan atau penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah kalau keramas pagi itu nggak ada waktu karena ya lama. Aku sendiri juga menghabiskan waktu untuk keramas sekitar 15 sampai 30 menit. Yaitu kalau sama mandi sih 15 sampai 30 menit. Itu kan hitungannya lama ya, apalagi kalau kita beraktivitas pagi-pagi banget atau kita yang bangunnya kesiangan. Nah, itu kan nggak cocok banget, apalagi kita kan butuh waktu yang lama, butuh keseriusan, kelegaan waktu untuk keramas dan mandi. Apalagi keramasnya rambut gondrong ya, itu kan lama banget, butuh effort yang lebih. Nah, itu biasanya kebanyakan punya penyebab yang kayak gini nih. Tapi nggak cuman itu, ada lagi nih, lebih enak kalau keramas malam. Karena kalau malam tuh kan udah habis beraktivitas seharian, udah berkeringat. Nah, malamnya ini adalah waktu yang tepat untuk keramas. Atau ada lagi nih, satu lagi, olahraga. Ya, mungkin olahraganya sore atau malam gitu ya. Terus pengen kesegaran terhadap tubuh kita setelah berkeringat, berolahraga seharian, olahraga yang intens lah, itu kan pengen banget tubuh jadi seger, rambut jadi seger. Nah, sebenarnya ini tuh nggak masalah ya, asalkan kita nanti tidur dalam keadaan rambut yang udah kering. Tapi kebanyakan kalau udah beraktivitas seharian, berolahraga, itu kan tubuh jadi capek, kelelahan. Nah, karena kecapean, kelelahan ini, kita jadi ketiduran dengan keadaan rambut masih basah. Nah, itu dia penyebab-penyebabnya kenapa orang memilih untuk keramas ketika malam hari. Padahal tidur dalam keadaan rambut masih basah itu berbahaya. Kita langsung aja bahas satu persatu. Yang pertama adalah sakit kepala. Ya, sakit kepala ini disebabkan oleh suhu kepala yang dingin karena kita habis keramas. Itu nggak dapat menyesuaikan dengan tubuh yang habis beraktivitas seharian. Karena habis beraktivitas jadi suhu tubuhnya tuh naik ya. Tapi berbeda banget sama rambut kita di wilayah rambut ini. Itu kan suhu yang dingin, jadi nggak dapat menyesuaikan. Apalagi kalau rambut dibungkus dengan handuk nih. Ini yang menyebabkan kelembapan bertahan lebih lama di kepala kita. Nah, itu yang mempengaruhi sirkulasi darah yang ada di kulit kepala, dan saat tegang, kepala jadi nyut-nyutan. Itu yang bikin kamu mungkin ketika bangun nanti, kepala jadi pusing, kepala jadi berat, kepala jadi nyut-nyutan. Itu mungkin gara-gara rambutmu basah ketika tidur. Nah, itu yang pertama, sakit kepala. Nah, lanjut aja yang kedua. Yang kedua adalah rambut jadi rusak. Ya, salah satu faktor rambutmu bisa rusak mungkin juga karena hal ini. Karena ketika kita tidur dalam keadaan rambut masih basah, itu pori-porinya melemah dan helai rambut juga melemah karena kelembapan itu tadi yang ditinggal semalaman. Nah, itu yang bikin rambutmu nanti setelah bangunnya atau nanti setelah kamu tidur ini, rambut jadi mudah rontok dan mudah rusak. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaanmu juga, kalau rontok tuh kenapa ya? Nah, apakah hal ini juga termasuk di kamu? Apakah juga cocok di kamu? Nah, itu diperhatikan lagi ya. Kamu kurang-kurangin lah, atau benar-benar hilangkan kebiasaan tidur dengan keadaan rambut masih basah. Ya, lanjut aja yang ketiga, infeksi kulit kepala. Ya, kulit kepalamu juga bisa terinfeksi, apalagi kamu tidur nih. Tidur kan kita ada di bantal. Nah, bantal itu kan tempat berkumpulnya para bakteri-bakteri ini dari kotoran keringat, terus kotoran sel-sel kulit mati, atau bahkan ilermu itu loh. Ilermu itu kan termasuk kotoran yang ada bakteri di dalamnya. Iler itu maksudku air liur ya. Nah, bantal ini bisa jadi tempat yang paling sempurna untuk berkembang biaknya bakteri-bakteri ini.
Nah, kalau udah berkembang biak itu kan bisa meningkatkan resiko infeksi kulit kepala kamu. Dan ini juga bisa memicu jamur untuk tumbuh di kulit kepalamu atau di kulit sekitar rambutmu. Itu adalah beberapa bahaya yang seharusnya kamu cermati lagi, kamu resapi lagi, apakah kamu masih sering tidur dalam keadaan rambut masih basah, yaitu. Karena aku sendiri juga ngalamin ya, kalau pengalamanku sendiri, aku ketika rambut masih basah terus tidur, nanti kan bangun tuh rambut juga masih basah, masih kayak lembab-lembab gimana gitu loh. Nggak tahu, terus seharian tuh kayak nggak bisa kering, kayak aneh, harus dikeramasin lagi malah. Itu kan jadi kayak sia-sia. Jadi aku memutuskan untuk selama ini lebih baik keramas di siang hari atau pagi hari atau sore hari. Aku menghindari buat keramas waktu malam karena kemungkinan untuk ketidurannya lebih besar. Karena kita emang lagi capek-capeknya ya. Gitu. Nah, semoga info ini bermanfaat. Kalian bisa mendapatkan insight dan hikmah di balik kontenku ini. Ya, terima kasih udah nonton sampai detik ini, sampai sejauh ini. Aku respect banget, terima kasih banget. Jangan lupa juga buat subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info atau video-videoku yang lain. Oke? Like dan komen juga kalau kalian pengen diskusi bareng aku. Nanti aku akan bikinin konten-konten kayak gini lagi. Atau kalau mau lebih intim juga bisa kalian ikutan channel Discord di bawah. Aku udah sediain linknya di deskripsi. Bisa kalian buka di laptop, di komputer, di HP, itu dimanapun juga bisa. Oke? Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Dadah.